Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video kali ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Nah, pada video kali ini saya akan fokus membahas satu saham, yaitu saham BNGA atau PT Bank CIMB Niaga. Kenapa saham ini menarik, khususnya dari aspek dividen? Ini merupakan rekapan yang saya buat untuk payment year dividend sejak tahun 2018 hingga tahun 2025. Tapi ingat dulu, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung, sehingga penting bagi kamu untuk validasi lagi di sumber resminya. Dari data ini bisa kamu lihat, total dividen yang sudah dibagikan Bank CIMB Niaga sejak tahun 2018 hingga tahun 2025 adalah Rp638,68 per lembar saham. Menariknya, sejak tahun 2018 hingga tahun 2025, dari sisi growth dividennya hanya pernah turun satu kali saja, yaitu di tahun 2021. Di tahun 2020, dividen per share-nya 55,39, turun menjadi Rp44,06 per lembar saham. Dengan kata lain terjadi penurunan sekitar 20%. Tapi selain daripada itu, bank ini konsisten mengalami kenaikan untuk angka dividen per share-nya. Di tahun 2019 naik 16%, tahun 2020 naik sekitar 100%, tahun 2022 naik sekitar 114%, tahun 2023 naik sekitar 22%, 2024 naik sekitar 7%, dan tahun 2025 naik sekitar 27%. Jika kita asumsikan memiliki 100.000 lembar saham, atau dengan kata lain, apabila harga belinya di angka 1.700, berarti kita membutuhkan dana sekitar 170 juta rupiah. Ini merupakan data dividen yang akan kita terima. Di tahun 2018, dividennya hanya 2,3 juta rupiah. Naik menjadi 2,7 juta di tahun 2019, naik menjadi 5,5 juta di tahun 2020. Turun menjadi 4,4 juta di tahun 2021, naik menjadi 9,4 juta di tahun 2022, naik menjadi 11,5 juta di tahun 2023, naik menjadi 12,2 juta di tahun 2024, dan naik lagi 15,5 juta di tahun 2025. Kenapa saya mengatakan saham ini merupakan saham yang menarik dari sisi dividen growth-nya? Alasannya sederhana, jika kamu lihat, di tahun 2018 kamu hanya menerima dividen 2,3 juta. Tapi dengan lembar saham yang sama, yaitu 100.000 lembar saham, ingat tanpa ada melakukan top up dana, tanpa ada melakukan pembelian lagi saham ini. Di tahun 2025, total dividen yang kamu terima sudah menjadi 15,5 juta. Bisa kamu lihat di sini, dari 2,3 di tahun 2018 menjadi 15,5 di tahun 2025 tanpa adanya penambahan lembar saham. Dan selain itu, seperti yang kita katakan tadi, untuk growth-nya hanya pernah mengalami penurunan satu kali saja, yaitu di tahun 2021. Selain daripada itu, terus mengalami kenaikan yang cukup menarik. Nah, apabila kita menghitung, total dividen yang kita terima sekitar 63,8 juta dalam tahun 2018 hingga tahun 2025. Dan dengan asumsi harga beli kita di angka 170 juta rupiah dengan harga saham 1.700, artinya kita sudah memiliki potensi balik modal sekitar 37,6%. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2025 dengan dividen yang kita terima dan kita bagi dengan modal beli kita. Tentu saja ini merupakan hanya sebagai simulasi dan proyeksi saja. Kamu memiliki mungkin realita yang berbeda, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu bisa lihat bahwa BNGA hingga tahun 2025 saat video ini dibuat merupakan salah satu saham dengan dividen growth yang menarik. Selain dari dividen, kita bandingkan juga dari sisi historical pencapaian labanya. Bisa kamu lihat, di tahun 2017 labanya 2,9, naik jadi 3,4 di tahun 2018, naik jadi 3,6 di tahun 2019, naik menjadi 2 triliun di tahun 2020, naik signifikan menjadi 4,1 triliun di tahun 2021, naik menjadi 5 triliun di tahun 2022. Naik jadi 6,4 di tahun 2023, naik jadi 6,8 di tahun 2024, dan diproyeksikan naik menjadi 7,2 di tahun 2025 berdasarkan kinerja Q1 tahun 2025. Selain itu bisa kamu lihat, Q1 tahun 2025 labanya 1,8, dan angka ini mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024 dengan laba 1,6. Itu artinya dalam jangka panjang, setidaknya tahun 2017 hingga Q1 tahun 2025, kamu bisa lihat bahwa BNGA menghasilkan pertumbuhan laba yang konsisten dari tahun ke tahun. Dan hal itu tidak heran kenapa dividen per share-nya juga bisa mengalami kenaikan. Tidak tanggung-tanggung, dividennya naik dari 2,3 menjadi 15,5 di tahun 2025 tanpa adanya penambahan dana.
Bagaimana ke depannya? Apabila BNGA masih bisa konsisten menaikkan labanya dan menaikkan angka dividen per share-nya, nanti kita akan hitung kira-kira 10 tahun ke depan bagaimana angka dividen per share, berapa besar persentase dividen yield yang mungkin bisa kita peroleh. Nah, tapi sebelum itu saya mau menampilkan terkait grafik harga sahamnya. Angka 1.700 yang kita gunakan dalam simulasi ini sebenarnya merupakan angka yang konservatif karena angka tersebut baru dicapai oleh perusahaan di atas tahun 2022. Dan dengan kata lain, apabila kita menggunakan asumsi tahun pembelian di tahun 2018, sebenarnya pada tahun itu harga sahamnya masih bergerak di bawah angka 1.500 berdasarkan data yang bisa kamu lihat ini. Itu artinya sebenarnya dengan menggunakan angka harga saham yang lebih rendah, seharusnya potensi balik modalnya menjadi lebih rendah. Tapi tidak apa-apa, kita gunakan saja angka yang lebih tinggi agar supaya lebih konservatif, yaitu di angka 1.700 dengan asumsi adanya balik modal sekitar 37%. Bagaimana dari sisi historical PBV-nya? Dari data ini bisa kamu lihat, memang saat video ini dibuat, PBV-nya sudah di atas rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Tapi secara nominal masih di bawah 1 kali, dengan angka 0,78 kali. Yang mana itu berarti saham ini masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Silakan kamu mempertimbangkan berbagai poin positif dari saham ini, di mana saham ini menghasilkan pertumbuhan dividen yang cukup konsisten, di mana hanya pernah turun 1 kali saja. Di sisi yang lain, labanya konsisten mengalami kenaikan sejak tahun 2017 hingga Q1 tahun 2025. Tapi di sisi yang lain, untuk aspek PBV-nya masih di bawah 1 kali, meskipun dengan angka di atas rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Dari sisi harga saham bisa dilihat juga cukup mengalami kenaikan yang cukup baik dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan intinya, bagaimana proyeksi dividen ke depannya. Tapi disclaimer dulu, ini merupakan data proyeksi saja. Data di masa depan tidak ada yang pasti, bisa benar, bisa juga salah. Kita gunakan asumsi yang cukup konservatif, yaitu dengan growth 10% dari sisi dividen per share-nya. Jika kamu lihat di sini, untuk historical datanya, saham ini pernah menghasilkan growth dividen yang mencapai angka di atas 100%, tapi juga pernah dividen growth-nya hanya 7% di tahun 2024. Apabila kita menggunakan angka 10% untuk growth dividennya, menurut saya masih cukup konservatif. Dengan catatan, perusahaan mampu mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya dibandingkan data historical di masa lalu. Untuk itulah saya selalu mengatakan bahwa ini merupakan disclaimer. Proyeksi ini bisa benar, bisa juga salah, karena semuanya tidak ada yang mengetahui secara pasti akan terjadi seperti apa di masa depan. Untuk itu, jangan jadikan video ini sebagai patokan, tapi jadikan saja sebagai referensi atau second opinion untuk bisa kamu pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ini merupakan proyeksinya. Di tahun 2025, perusahaan membagikan dividen dengan angka 155,73 per lembar saham. Apabila kita asumsikan terjadi kenaikan dividen per share setiap tahunnya, tentu saja angka ini cukup sulit untuk tercapai jika kita asumsikan kenaikannya konsisten 10%. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Karena pada kenyataannya perusahaan pernah naik hingga 114% untuk dividen per share-nya, tapi pernah juga turun hingga 20% untuk angka dividen per share-nya. Nah, dengan data ini bisa kamu lihat, untuk lembar saham 100.000 lembar saham yang kita miliki di tahun 2025 adalah 15,5 juta untuk dividen yang kita terima. Di tahun 2035 naik menjadi 40,3 juta rupiah. Alasannya sederhana, karena angka dividen per share-nya mengalami kenaikan dari 155 menjadi 403. Nah, coba kita hitung. Dengan angka dividen yang kita terima di tahun 2025 sebesar 15,5 juta, kita bagi 12 atau kita bagi per bulannya hanya sekitar 1,2 juta. Tapi di tahun 2035, jika kita bagi 12 sudah menjadi 3,3 juta. Itu artinya terjadi kenaikan untuk angka dividen per share-nya sehingga berdampak kepada angka dividen yang kita terima. Dengan catatan, proyeksi ini bisa terjadi di masa depan, tapi bisa juga tidak. Nah, selain itu ada hal yang menarik. Jika kita total, dividen per share di tahun 2025 hingga proyeksi tahun 2035 adalah 2.885. Dan jika kita balik dengan harga beli tadi kita 1.700, ingat ini tanpa melakukan apapun. Tanpa melakukan penjualan, tanpa melakukan pembelian, tanpa melakukan top up dana, tanpa melakukan penarikan dana. Maka balik modal sudah menjadi 169%, di mana kita memperoleh dividen dengan angka yang lebih besar dari harga beli kita. 2.885 untuk total dividen yang kita terima dan harga belinya hanya 1.700.
Tentu saja ini belum termasuk dengan dividen yang sebelumnya sudah kita hitung, yaitu 638 dari tahun 2018 hingga tahun 2025. Katakanlah di tahun 2025 ini kita tidak hitung karena sudah kita masukkan di perhitungan di bawah. Berarti total dividen yang kita sudah terima sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 adalah 482 dan kita tambahkan dengan angka 2885. Ini merupakan salah satu keuntungan jika kita membeli saham yang memiliki dividen growth konsisten dan baik dalam jangka panjang, karena dividen per share-nya bisa mengalami kenaikan yang signifikan dan di sisi yang lain kita bisa memperoleh pertambahan dividen yang juga signifikan dalam jangka panjang tanpa melakukan top up dana dan tanpa melakukan pembelian. Menariknya lagi untuk sisi dividen yield-nya. Di tahun 2025 dengan dividen per share 155 dan harga sahamnya 1.700, dividen yield kita adalah 9,2%. Tapi di tahun 2035, jika proyeksi ini terjadi, maka dengan angka dividen per share-nya 403, dividen yield-nya sudah menjadi 23,8%. Menarik bukan untuk saham yang membagikan dividen dengan angka dividen yield yang mencapai 20-an%. Tanpa perlu harus ngapa-ngapain, kita bisa memperoleh yield yang lebih tinggi. Tapi ingat, ini masih proyeksi. Bisa benar, bisa juga salah. Semuanya tergantung kepada kondisi di masa depan seperti apa, tergantung bagaimana perusahaan bisa menyikapinya, memiliki strategi untuk meningkatkan kinerja di masa depan, tergantung dari pemegang saham mayoritas yang menentukan keputusan-keputusan, tergantung dari manajemen perusahaan, dan masih banyak lagi. Intinya tidak ada yang tahu secara pasti di masa depan akan terjadi seperti apa. Yang jelas, jika kita menggunakan data perhitungan matematika secara sederhana, kamu bisa melihat proyeksi yang bisa terjadi. Tapi ingat, ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah BNGA ini merupakan salah satu saham dividen growth yang bisa kamu pertimbangkan? Ingat, jika kita berbicara tentang bank, mungkin yang ada di pertama kali pikiran kamu adalah Bank BRI, Mandiri, BCA maupun BNI. Tapi ada juga saham-saham bank lain yang lebih kecil secara skalanya tapi memiliki dividen growth yang mungkin bisa lebih menarik. Salah satunya adalah BNGA. Meski begitu, kembali lagi tidak ada yang pasti. Bisa saja kinerjanya bisa lebih tinggi, tapi bisa saja kinerjanya juga bisa menjadi lebih rendah. Untuk itu, penting bagi kamu mempertimbangkan berbagai potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan ingat, disclaimer on, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini saya mau menampilkan sedikit cuplikan dari pembahasan di ebook Stock for Living. Jadi, mari kita lihat saja seperti apa terkait pembahasan hidup dari saham, terlebih untuk contoh nyatanya. Pembahasan di ebook dituliskan sebagai berikut. Beberapa tahun yang lalu, penulis sempat bercerita dengan salah satu investor senior. Beliau mulai membeli saham pada awal tahun 2000-an dan masih aktif di pasar modal. Saat pertama kali bercerita mengenai saham, penulis sangat antusias menanyakan metode apa yang dia gunakan hingga bisa profit konsisten. Dengan percaya diri, penulis menyebutkan berbagai metode analisa yang penulis ketahui, mulai dari teknikal hingga fundamental. Lucunya, investor senior ini hanya bengong saat mendengar penulis sok jago menyebutkan nama-nama metode. Beberapa saat kemudian, dia mulai bercerita dengan santai dan menjelaskan bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal. Metode yang dia gunakan sangat sederhana dan tidak terlihat keren, layaknya seorang ahli saham yang jago menganalisa. Sejak awal tahun 2000-an, investor senior ini hanya fokus dengan saham BBCA dan berpatokan pada aspek PBV. Dia terus mengikuti laporan keuangan BBCA, melihat pertumbuhan aset bersih atau ekuitas perusahaan, dan kemudian dibandingkan dengan pergerakan sahamnya. Saat harga naik melebihi pertumbuhan nilai buku, dia jual. Saat harga turun melebihi penurunan nilai buku, dia beli. Bagaimana hasilnya? Anda bisa lihat sendiri kinerja saham BCA dalam 20 tahun terakhir. Harga sahamnya sudah naik berkali lipat dan tentunya berdampak pada peningkatan kekayaan pemegang sahamnya, termasuk investor senior yang penulis kenal ini. Di umur yang tidak lagi muda, dia bisa menjadi full-time investor dan memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan dividen yang diterima setiap tahun dari saham BBCA. Dia menjelaskan bahwa jika misalnya nanti dividen yang diterimanya kurang, dia hanya perlu menjual sedikit saja sahamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setahu penulis, investor senior ini sudah tidak lagi memiliki penghasilan lain di luar saham. Dulu dia memang memiliki beberapa properti seperti apartemen dan rumah untuk disewakan. Tapi kini sudah dijual untuk dibelikan saham. Menurutnya, keuntungan dari pasar modal jauh lebih besar dibanding keuntungan dari menyewakan properti.
Selain itu, dia tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan apabila membeli saham layaknya biaya perawatan saat membeli properti. Hal ini yang membuat saham itu menarik adalah transaksi jual beli dengan nominal yang fleksibel. Jika Anda memiliki saham senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda hanya perlu menjual saham senilai 100 juta tanpa harus menjual seluruh kepemilikan. Sebaliknya, meski hanya memiliki uang 10 juta, Anda sudah bisa membeli berbagai macam saham dan menjadi investor atau trader di pasar modal. Hal tersebut tentu berbeda jika diimplementasikan pada investasi properti. Jika Anda memiliki properti senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda tentu tidak bisa hanya menjual properti itu sebagian, misalnya hanya jual pintunya, garasi mobil, atau pagarnya saja. Selain itu, Anda belum bisa membeli properti apabila hanya memiliki uang 10 juta. Terlepas dari kelemahan properti dari aspek likuidasi, investasi ini juga sebenarnya memiliki kelebihan. Apabila membeli properti, aset tersebut bisa dijadikan tempat tinggal atau disewakan. Apakah saham bisa dijadikan sebagai tempat tinggal atau disewakan? Tentu tidak kan? Terlepas dari berbagai perdebatan tentang dua instrumen ini, saham dan properti memiliki poin plus minusnya masing-masing. Semua kembali lagi kepada karakter Anda, apakah lebih cocok membeli saham atau properti. Kita kembali kepada pembahasan tentang investor senior yang penulis temui beberapa tahun lalu. Investor ini merupakan bukti nyata bahwa profesi full-time investor sangat mungkin untuk dicapai. Anda tidak perlu menjadi profesor saham yang mengerti semua aspek dari A sampai Z untuk bisa sukses di pasar modal. Cukup fokus kepada metode sederhana, pelajari seluk-beluknya, dan dilatih dengan konsisten dari waktu ke waktu. Kebanyakan investor atau trader pemula hanya fokus mencari metode tersakti dan pada akhirnya membuang banyak waktu karena terus mengganti-ganti metode tanpa ada tujuan yang jelas. Semakin rumit metode tidak menjamin profit akan semakin besar. Jadi jika boleh menggunakan metode yang simpel, kenapa harus dipersulit? Ingat, tujuan Anda masuk ke pasar modal untuk mencari profit dan bukan untuk menjadi orang terpintar. Nah, dari pembahasan singkat tadi tentu kamu akan memiliki pro kontra. Dengan detail sebagai berikut. Kebetulan saja saham yang dibeli oleh investor senior itu adalah BBCA dan harganya terus naik dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana kalau saham yang dibeli misalnya UNVR, di mana dalam beberapa tahun terakhir harganya turun terus. Nah, untuk itulah bagi kita sebagai seorang investor, kita harus memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama adalah kita memiliki ekspektasi terkait profit yang bisa didapatkan, dan sudut pandang kedua adalah memiliki mitigasi resiko yang bisa kita lakukan apabila kemungkinan terburuk itu terjadi. Mari kita bahas secara sekilas agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih luas. Poin pertama untuk ekspektasi profit. Apakah dengan kondisi saat ini sudah cukup? Apakah dengan modal yang kamu miliki saat ini sudah cukup untuk membiayai kehidupanmu hanya dari saham? Tentu sebagian orang merasa belum cukup. Untuk itulah mereka masih terus berada di pasar modal untuk terus menggulung modalnya agar semakin besar, dan saat bola salju itu semakin besar, nantinya akan ada suatu titik di mana mereka bisa hidup dari saham saja. Poin kedua, butuh berapa banyak modalnya? Ini merupakan salah satu kunci penting apabila kamu ingin bercita-cita hidup dari saham saja, entah itu dari dividen atau dari capital gain. Kamu harus menghitung berapa banyak modal yang kamu butuhkan agar supaya bisa memenuhi kehidupan kamu, tentunya dengan ekspektasi return atau persentase profit yang masih masuk akal. Poin ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selain modal, kamu juga harus menghitung berapa lama waktu yang kamu harus habiskan atau korbankan untuk bisa mengumpulkan modal yang ideal. Tentu saja setiap orang punya waktunya berbeda-beda. Ada mungkin yang hanya butuh waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Tapi yang jelas, kamu bisa memiliki kira-kira time frame kamu untuk melakukan hal yang kamu impikan itu berapa lama dari sekarang. Keempat, bagaimana cara mengumpulkan modalnya? Ini juga penting, karena saat kita mengetahui jumlah modal yang kita butuhkan, hal berikut yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita mengumpulkannya. Apakah itu melalui dari pendapatan aktif kita, dari gaji atau dari usaha, ataukah kita melakukan reinvestasi dari capital gain yang kita peroleh, ataukah kita melakukan reinvestasi dividen seperti yang sudah pernah saya buat pada video-video sebelumnya, dan lain sebagainya. Intinya setiap orang punya caranya masing-masing. Silahkan kamu temukan cara yang menurutmu paling ideal dan paling nyaman kamu gunakan, agar supaya modal kamu bisa semakin lama semakin besar dan bukan malah sebaliknya. Ingat, compounding itu berada pada dua sisi yang berbeda. Jika sisinya benar, maka modal kamu bisa semakin besar. Tapi jika sisinya salah, modal kamu bukan besar tapi malah semakin kecil. Sekarang kita bahas dari aspek mitigasi resikonya.
Poin pertama, jika saham yang selama ini ditabung turun, nanti bagaimana? Ini merupakan pertanyaan wajib yang harus kamu temukan jawabannya sebelum akan melakukan pemilihan saham. Katakanlah misalnya, pada beberapa tahun yang lalu kamu membeli saham UNVR dan bukan saham BCA. Nah, saat kamu melakukan pembelian, kamu harus memiliki mitigasi risiko. Apabila kedepannya saham ini ternyata turun bukan naik, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus melakukan average down untuk menurunkan harga rata-rata dan memperbesar dividen yield? Ataukah kamu hanya fokus kepada dividen yang direinvestasikan dan digulung dari waktu ke waktu? Atau apa yang akan kamu lakukan untuk mitigasi resikonya? Hal itu sangat penting untuk ditemukan jawabannya. Poin kedua, apakah dividen rutin yang dibagikan bisa terus konsisten? Nah, kamu tentu tahu bahwa saya merupakan salah satu investor yang sangat tertarik terhadap dividen. Dan dividen rutin itu merupakan hal yang penting saat melakukan analisa saham. Jika kamu memiliki pandangan yang sama atau kamu juga sangat tertarik dengan dividen, ini merupakan hal wajib yang harus kamu pertimbangkan. Apakah dividen rutin yang dibagikan oleh perusahaan ini bisa konsisten dalam jangka panjang? Cara mengetahuinya sederhana, yaitu lihat ke belakang. Dalam waktu 10-20 tahun ke belakang, apakah mereka terus konsisten bagi dividen setiap tahun? Jika iya, bagaimana dengan porsi dividen payout rasionya dan dividen yieldnya terhadap harga sahamnya? Poin ketiga, bagaimana prospek perusahaan ke depan? Apakah masih dibutuhkan? Ini juga merupakan hal yang penting. Tentu saja kamu akan menilai bagus tidaknya perusahaan, salah satunya adalah berdasarkan laba yang berhasil mereka capai. Apakah laba perusahaan masih bisa terus besar di kemudian hari, ataukah malah terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu? Setidaknya dengan melakukan mitigasi risiko seperti ini, kamu jadi tahu bagaimana jika ternyata saham yang kamu beli itu salah. Apa yang akan kamu lakukan ke depannya, dan apakah hal itu masih bisa memberikan keuntungan kepada kamu, ataukah malah membuat kamu semakin rugi. Hal itu sangat penting untuk kamu pikirkan sebelum kamu memiliki ekspektasi terhadap profit yang mungkin bisa kamu peroleh. Nah, dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari berbagai topik yang berkaitan dengan hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu. Untuk detail pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.